Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan diskusi terkait dengan pembagian kata kerja lebih lanjut, aqsamul fi'li, yang selama ini kita hanya mungkin mengerti bahwa klasifikasi kata kerja dalam bahasa Arab hanya ada tiga, hanya dilihat dari aspek waktu, yaitu fi'il madhi, mudhari' dan amr, dan itu kita sudah diskusikan sekilas di klasifikasi kata dalam bahasa Arab. Namun kali ini kita akan diskusi lebih jauh khusus terkait dengan klasifikasi pembagian kata kerja, dilihat dari bukan hanya aspek waktu, zaman, tapi ada beberapa aspek yang kita bisa lihat. Misalnya ada tidaknya huruf ilat, kemudian apakah sebuah kata kerja itu bisa berubah-ubah atau bersifat statis, dan seterusnya. Ada 5 kategorisasi klasifikasi kata kerja selain waktu, 5 dengan waktu. Nanti kita akan lihat seperti apa, seperti pada diskusi kita pada kali ini. Aqsamul fi'li, klasifikasi kata kerja dalam bahasa Arab. Nah, klasifikasi kata kerja dalam bahasa Arab tidak hanya dilihat dari aspek waktu, ya, zaman. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab dilihat dari berbagai aspek, dapat dibagi menjadi 5 kategorisasi. Pertama, tentu dari segi waktu, seperti yang jamak dipelajari di buku-buku nahwu, gramatika bahasa Arab. Dari aspek sintaksisnya itu fi'il madhi, bentuk lampau, fi'il mudhari', sekarang dan akan datang, dan ketiga adalah fi'il amr atau kata kerja perintah. Kemudian kalau dilihat dari ada tidaknya huruf ilat itu yang ada 3 itu, yaitu alif, wawu, dan ya, maka dapat dibagi menjadi dapat dibagi menjadi 2 kategorisasi secara umum, ya, fi'il sahih dan fi'il mu'tal, meskipun nanti ada pembagian masing-masing sekitar 5 atau 7 kategorisasi, ya. Jadi fi'il sahih yang tidak ada huruf ilat, baik alif, wawu maupun ya, sedangkan fi'il mu'tal adalah yang ada huruf ilatnya. Kemudian yang ketiga, butuh tidaknya pada objek. Nah, ini barangkali dalam bahasa Indonesia kita temukan padanan istilah kata kerja transitif dan intransitif. Transitif kata kerja yang butuh objek, sedangkan intransitif adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il muta'addi yang butuh objek, yang kemudian intransitif disebut dengan al-fi'lu al-lazim. Nah, ada bentuk kata kerja dalam bahasa Arab yang tidak berubah-ubah. Jadi dan ada yang berubah-ubah. Maksudnya dari satu kata kerja, dari kata kerja akan nanti menurunkan berbagai macam kata turunan yang disebut dengan al-mushtaqqat. Nah, dalam kata kerja yang dalam bahasa Arab, kata kerja yang tidak mengalami perubahan disebut dengan fi'il jamid atau statis, sedangkan yang mengalami perubahan, ada kata turunan dari kata kerja tersebut, disebut dengan fi'il mutasarrif, yaitu kata yang berubah-ubah atau kata yang ada kata turunannya. Nah, kemudian ada kategori kelima, ya, bentuk kelima dari klasifikasi kata kerja dalam bahasa Arab. Ada yang aktif dan pasif. Dalam bahasa Indonesia istilahnya seperti itu. Dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il mabni lil ma'lum, itu yang aktif. Jadi ada fi'il fa'ilnya disebutkan. Kemudian ada yang tidak disebutkan fa'ilnya atau subjeknya, pelakunya, maka itu disebut dengan mabni lil majhul. Ada beberapa sebab kemudian kata kerja dalam bahasa Arab berganti atau dibentuk dalam bentuk mabni lil majhul pasif. Perlu diingat bahwa yang paling banyak atau yang umum digunakan dalam bahasa Arab adalah bentuk kalimat pasif atau kata kerja pasif. Aktif, sebaliknya, ya. Kata kerja aktif. Nah, yang jarang digunakan atau ada beberapa sebab kemudian orang Arab menggunakan bentuk kalimat atau kata kerja bentuk pasif.
Pada umumnya atau pada dasarnya mereka menggunakan bentuk kalimat aktif dan jarang sekali menggunakan bentuk kalimat pasif, itu kecuali ada beberapa sebab. Sebaliknya kalau dalam bahasa Indonesia kalimat itu lebih banyak berupa kalimat pasif. Baik, berikutnya untuk mengetahui gambaran secara umum klasifikasi 5 kategorisasi tadi, maka dalam satu halaman ini kita lihat misalnya contoh-contoh ya. Contoh-contoh misalnya di paling kanan ini, yang paling kanan, itu min haitsu zaman, klasifikasi kata kerja dilihat dari waktu, misalnya dibagi menjadi 3, al-madhi, al-mudhari', al-amr. Paling kanan di sini, paling atas. Contoh dari fi'il madhi shalla, kemudian fi'il mudhari'nya yusalli, kemudian fi'il amrnya salli. Yusalli menjadi salli. Ini yang mu'tal akhir ya, ada alif di akhirnya. Yang tidak ada huruf ilatnya, kataba yaktubu uktub. Kemudian yang ada huruf ilat di tengah, qoma yaqumu qum, bangun. Kemudian huruf ilatnya di akhir, ata yati ati. Kemudian artinya datang. Qara'a membaca, yaqra'u iqra. Kemudian akhraja ini ada sisipan ya, ada huruf yang huruf sisipan yang huruf dasarnya adalah kharaja artinya keluar, kemudian menjadi akhraja artinya mengeluarkan, bukan akhruju ya, tapi akhraja yukhriju fi'il mudhari'nya, kemudian fi'il amrnya adalah akhrij, bukan ukhruj ya, akhrij. Fi'il amr dari kata akhraja yukhriju artinya mengeluarkan, akhrij berarti keluarkanlah. Dari yang sebelumnya lazim menjadi mutaaddi, dari sebelumnya tidak butuh objek menjadi butuh objek. Akhraja yukhriju akhrij. Nah, klasifikasi kedua min haitsul illah, ada tidaknya huruf illat pada kolom kedua ini, dari kanan ke arah kiri kolom kedua, min haitsul illah, ada tidaknya huruf illat, maka kata kerja bisa di klasifikasikan menjadi 2, dibagi menjadi 2 yaitu sahih dan mu'tal, as-sahih wa al-mu'tal. Yang sahih itu seperti fataha yaftahu, kemudian jalasa yajlisu, akala ya'kulu. Di sini ada hamzah bukan alif ya. Hamzah akala ya'kulu. Nah, ini disebut dengan mahmuz. Kalau tidak ada huruf hamzah ataupun tidak ada huruf mad seperti pada kolom terakhir, 2 kolom terakhir, madda yamuddu dan marra yamurru, melalui dan membentangkan, itu madda yamuddu membentangkan, marra yamurru melalui atau berjalan melalui, itu ada huruf madnya, ada 2 jenis huruf yang sama kemudian disatukan. Itu disebut dengan sahih salim, seperti fathah, jalasa, kemudian yang ada huruf hamzahnya akala atau sa'ala atau qara'a di akhir, itu disebut dengan mahmuz, artinya ada hamzahnya. Sedangkan yang ada huruf madnya disebut dengan mudha'af, madda yamuddu, marra yamurru, itu disebut dengan sahih mudha'af. Jadi kata kerja bentuk sahih itu ada 3 klasifikasinya, yaitu sahih salim, sahih mahmuz, dan sahih mudha'af. Sedangkan yang mu'tal tergantung di mana posisi huruf ilatnya. Kalau di awal disebut dengan misal, kalau di tengah disebut dengan ajwab, kalau di akhir disebut dengan nakis. Mari kita lihat, wa ada ya'idu, huruf ilatnya di awal, berarti dia disebut dengan mu'tal misal. Kemudian shoma yasumu, berpuasa, itu kolom nomor 2 dari fi'il mu'tal ya, berpuasa. Itu huruf ilatnya di tengah, shoma yasumu, alif ya. Kemudian masya yamshi, huruf ilatnya di mana? Iya, di akhir masya yamshi. Kemudian waqayaqi, ada huruf ilat di awal dan di akhir, disebut dengan lafif mafruq. Mafruq itu terpisah. Jadi huruf sahihnya hanya ada qaf, waqayaqi. Ini bentuk lain atau klasifikasi lain dari fi'il mu'tal. Kemudian nawayanwi, di sini ada 2 huruf ilat berturut-turut, yaitu nun, na itu huruf sahih, waw dan ya berikutnya adalah huruf ilat. Begitu pula dengan rawa yarwi, itu huruf ilat 2 berturut-turut di akhir dan di nomor 2.
Nah, ini disebut dalam klasifikasi kata kerja bentuk mu'tal disebut dengan lafidh makrun. Makrun itu berurutan atau berturut-turut. Yaitu jadi ada 5 klasifikasi kata mu'tal dalam bahasa Arab. Yaitu mu'tal misal, mu'tal ajwab, mu'tal naqis atau mu'tal akhir, kemudian ada lafidh mafruq dan lafidh makrun. Nah, di kolom nomor 3 dari arah kanan ke kiri paling atas al-luzum wa ta'addi. Kalau dilihat dari apakah tidak butuh objek atau butuh objek, maka kata kerja dalam bahasa Arab dibagi menjadi 2, yaitu lazim tidak butuh objek dan muta'addi butuh objek. Contoh dari yang tidak butuh objek, kharaja yakhruju keluar, dakhala yadkhulu masuk, ihmarra yahmarru memerah atau menjadi merah, iswadda yaswaddu menghitam, ingkasara yankasiru pecah, takatsara yatakatsaru menjadi banyak atau memperbanyak diri. Nah, ini kata kerja yang tidak butuh objek. Kalau kita lihat misalnya pola-pola atau makna yang ada pada kata kerja yang tidak butuh objek seperti kharaja, dakhala, itu menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh seluruh anggota badan, maka itu menunjukkan tidak butuh objek atau lazim. Ihmarra yahmaru, iswadda yaswaddu itu menunjukkan warna ya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab ada kata kerjanya ihmarra yahmaru, menjadi merah atau memerah. Begitu pula dengan iswadda yaswaddu. Kemudian ingkasara yankasiru dan takatsara yatakatsaru. Ingkasara itu dalam bahasa nahwunya disebut dengan al-mutawa'ah, terjadi dengan sendirinya, yang tadinya mungkin seperti kasara yukasiru memecahkan, lalu ingkasara yankasiru menjadi pecah, takatsara yatakatsaru menjadi banyak atau memperbanyak, jadi banyak. Sedangkan yang muta'addi biasanya dilakukan oleh sebagian anggota tubuh, itu menunjukkan bahwa kata kerja tersebut butuh objek, seperti dari kata kharaja yang artinya keluar menjadi akhraja, mengeluarkan. Akhraja yukhriju, mengeluarkan. Adkhala yudkhilu, syariba yashrabu, minum. Adkhala yudkhilu tadi memasukkan. Kemudian fataha yaftahu, membuka. Nah, ini dilakukan oleh sebagian anggota tubuh. Aghlaqa yughliqu, menutup. Kemudian allama yu'allimu, mengajar. Nah, berikutnya pada kolom keempat at-tasarruf wal jumud, artinya kata kerja dilihat apakah berubah atau tidak gitu. Berubah atau statis. Kalau yang berubah itu disebut dengan mutasarrif, sedangkan yang tidak berubah atau statis disebut dengan al-jamid. Yang berubah misalnya da'a yad'u, da'watun, da'in, mad'uun, ud'u la tad'u, dan seterusnya. Begitu pula dengan khataba yakhtubu, ukhtub la takhtub, khatibun atau khatibun, dan seterusnya. Kada yakadu, hampir. Kada yakadu, kemudian apa? Perubahan-perubahan dalam ini berubah tapi terbatas ya, meskipun terbatas tapi dia juga berubah. Kada yakadu, misalnya apa, perubahan yang ada pada kada yakadu yang artinya hampir. Ada fi'il madi dan fi'il mudhari'nya ya. Dia berubah meskipun perubahannya terbatas. Tidak seperti khataba yakhtubu atau ausyaka yusiku, dan sama kada yakadu dan ausyaka yusiku artinya hampir, itu hanya ada fi'il madhi dan mudhari'nya. Da'a yada'u, da', biarkan. Da'a yada'u, da'. Ini kalau tidak salah tidak ada fi'il madhinya, hanya ada fi'il mudhari' dan fi'il amr. Kemudian yadaru dan dar itu sama, hati-hati artinya yadaru, dar. Kemudian biarkan, yada'u, da', itu fi'il, hanya ada fi'il mudhari' dan fi'il amr. Artinya bahwa kata kerja yang mutasarrif itu ada yang tasarruf tam, ada yang berubah, perubahan itu lengkap semuanya dalam tasrif lughawi itu. Kemudian ada kata kerja yang hanya berubah dari madhi ke mudhari' seperti kada yakadu dan ausyaka yusiku. Ada pula kata kerja yang terbatas perubahannya dari bentuk mudhari' ke bentuk amr saja, seperti 2 kolom terakhir. Ya, yada'u dan da', yadaru dan dar. Nah, sedangkan yang jamid itu yang sama sekali tidak berubah, hanya ada satu bentuk,
Seperti misalnya ni'ma sebaik-baik, bisa sejelek-jelek, kemudian laisa bukan, asa semoga, syara'a artinya memulai, bukan syara'a yashra'u dalam arti membuat ya, atau menjadikan. Kalau ini syara'a itu artinya memulai, itu yang mutasarrif, yang jamid. Hasya artinya kecuali. Nah, ini beberapa contoh dari kata kerja yang jamid ya, yang tidak mengalami perubahan atau bersifat statis. Kalau dilihat mabni lil ma'lum dan mabni lil majhul, maka dibagi menjadi dua. Fi'il mabni lil ma'lum, kolom terakhir ke arah kiri, mabni lil ma'lum dan mabni lil majhul. Mabni lil ma'lum seperti kata bayaktubu yang memang dasar dari pengucapan kata kerja ya, yang dasar itu adalah mabni lil ma'lum. Kata bayaktubu, amara ya'muru, wa'ada ya'idu, madda yamuddu, khalaqa yakhluqu, menciptakan, qala yaqulu, berkata. Kemudian kalau dirubah menjadi mabni lil majhul, menjadi fasid, maka seperti dibaca kutiba yuktabu, ditulis, umira yu'maru, diperintah, wa'ida yu'adu, dijanjikan, yang asalnya adalah wa'ada ya'idu. Kemudian mudda yumaddu, yang aslinya adalah madda yamuddu. Mudda yumaddu berarti dibentangkan. Khuliqa yukhlaqu, diciptakan, aslinya adalah khalaqa yakhluqu. Kemudian qila yuqalu, dikatakan, yang aslinya adalah qala yaqulu. Baik, berikutnya kalau ingin lebih spesifik lagi atau lebih detail lagi klasifikasi kata kerja dalam bentuk sahih, maka seperti yang sebelumnya dikemukakan, sahih itu ada beberapa klasifikasi atau kategorisasi. Misalnya sahih salim, itu kata bayaktubu. Contohnya aliyun, kataba aliyun ad-darsa, atau yaktubu aliyun ad-darsa. Hamala yahmilu, kataba menulis ya. Kataba aliyun ad-darsa, Ali menulis pelajaran. Hamala yahmilu, membawa. Di sini karena ya contohnya adalah Fatimatu tahmilu al-haqibah, Fatimah membawa haqibah, tas. Nah, yang atas tadi aliyun ad-darsa itu lupa ditulis kata yaktubunya ya. Misalnya aliyun yaktubu ad-darsa, seperti di bawahnya Fatimatu tahmilu al-haqibata. Yang jelas kata kataba dan yaktubu kemudian hamala yahmil adalah contoh dari fi'il sahih salim. Sudah sahih salim lagi. Jadi sahih dan salim itu sama artinya. Yang kedua adalah mahmuz. Mahmuz itu seperti yang sebelumnya dikemukakan adalah yang ada hamzahnya. Baik di awal seperti akala yakulu, misalnya akalat Juliyawati at-tufahata. Juli memakan apel ya, sebuah apel. Wah, enak nih Juli. Sa'ala yas'alu, ini hamzahnya di tengah. Artinya sa'ala yas'alu bisa meminta atau bisa bertanya artinya. Sa'ala talibu ad-darsa, di sini artinya bertanya. Siswa itu bertanya tentang pelajaran. Qara'a yaqra'u, hamzahnya di akhir. Qara'a al-imamu surat Yasin. Si imam salat itu membaca surat Yasin. Baik, jadi mahmuz itu baik di awal, di tengah maupun di akhir, tempat hamzahnya tetap disebut sebagai fi'il mahmuz. Sahih mahmuz. Yang ketiga adalah mudha'af. Mudha'af itu yang ada tasydidnya, Ada tasydid berarti menunjukkan bahwa kata kerja tersebut ada dua huruf yang sama. Seperti farro yafiru berarti ro-nya sama, dua ro gitu. Faroro menjadi farro, yafiru yafriru menjadi yafiru. Farro artinya lari atau lari, pontang-panting. Farrol ghanamu minal asad. Kambing itu lari terbirit-birit dari karena dikejar oleh singa. Marra yamuru, melalui. Al-wafdu yamurru amamal jami'ah. Utusan itu melewati, berjalan di depan kampus. Jadi contoh dari mudha'af di sini adalah seperti farra yafiru, marra yamurru dan seterusnya. Kemudian klasifikasi kata kerja yang mu'tal ya, al-fi'lu
al-mu'tal yang ada huruf illatnya, apakah ada alif, wawu atau ya. Al-fi'lu yang pertama adalah al-misal. Al-misal itu contohnya wada'a yada'u, huruf illatnya di awal yaitu wawu. Sedangkan di fi'il mudhari'nya tidak terlihat wawunya, jadi dibuang. Wada'a yada'u, ya-nya itu adalah huruf mudhara'ah. Jadi seperti inilah perubahan yang terjadi pada kata kerja mu'tal wawu ya. Mu'tal misal, Mu'tal misal yaitu kata ilat, huruf ilatnya di awal. Wada'a yada'u artinya menaruh atau meletakkan. Wada'tul kitaba 'alal maktabi. Buku itu saya taruh, letakkan di atas meja. Yassara yuyassiru, meringankan atau memudahkan. Yassarallahu laka kulla umurik. Ini ini doa ya. Yassarallah, semoga Allah memudahkan segala urusanmu. Yassarallahu laka kulla umurika. Jadi ya di awal berarti ini fi'il mu'tal misal. Nah, mu'tal ajwab itu ajwab artinya kosong di tengah ya, ajwab itu. Berongga, sesuatu yang berongga disebut dengan ajwab. Berarti huruf ilatnya di tengah, seolah-olah tidak ada huruf di tengah ya. Jadi ada qaf, ada lam. Qala yaqulu artinya berkata. Contohnya man qala hadza syi'ra al-masyhur, siapakah yang mengatakan syair yang masyhur ini, seperti itu. Nama yanamu artinya tidur. Di mana huruf ilatnya? Di tengah antara nun dan mim. Jadi seolah-olah di tengah itu tidak ada huruf, padahal ada alif. Artinya tidur. Nama tiflatu, anak kecil itu, bayi itu tidur. Nauman amiqa, sangat pulas. Yang ketiga adalah an-naqis. An-naqis itu seperti artinya adalah kurang. Jadi kata kerja yang hurufnya di akhir itu seolah-olah hanya ada 3 hurufnya, dua, seolah-olah hanya 2 hurufnya, padahal seharusnya kata kerja itu hurufnya 3. Tapi karena dia naqis, kurang huruf ilatnya di akhir, maka seolah-olah hurufnya ada 2. Contohnya adalah nama yanmu. Kalau kita hanya mendengar kata nama yanmu, di sana ada nun dan mim saja, padahal di sana ada alif di akhirnya atau wawu di akhir untuk fi'il mudhari' ya. Nama yanmu artinya tumbuh. Contohnya adalah tanmus syajaratu jayyidan. Jadi pohon itu tumbuh dengan baik fil ardil khisbah, di tanah yang subur. Masyayamsi, mim, shin, dan akhirnya di akhir itu ada alif atau ada ya. Alif di fi'il madhi, ya di fi'il mudhari', seolah-olah tidak ada kalau hanya diucapkan. Kalau kita mendengar kata ini diucapkan. Kemudian contohnya adalah amsi ilal jami'ati alal aqdami yaumiyan. Amsi, saya berjalan, ilal jami'ati, ke kampus, alal aqdami, jalan kaki, yaumiyan, saya ke kampus berjalan kaki setiap hari, seperti itu. Nah, yang ketiga dari fi'il mu'tal adalah keempat dari jenis fi'il mu'tal adalah yang tadi kita sebutkan kalau terpisah atau berurutan. Terpisah itu lafif mafruq, lafif mafruq ya, seharusnya yang nomor 4 itu bukan makrun. Oh iya betul lah, lafif makrun itu contoh. Rawa yarwi, rawal imamu al-Bukhari ahaditsa katsira. Imam Bukhari meriwayatkan banyak hadis. Awa ya'wa atau awa ya'wa ya, mengaum. Awa ya'wi itu berlindung. Yang pertama awa ya'wa yang pakai ain itu artinya mengaum singa. Awa ya'wi itu artinya berlindung. Awa dhi'bu fasta'nastu bidhi'bi. Idza awa, singa itu mengaum, lalu aku mendekati singa lain tatkala mengaum.
wa sawwata insanun fakidtu atiru. Nah, singa yang kedua itu manusia sebenarnya. Lalu dia mengaum, hampir saja aku terbang. Ini kata-kata mutiara untuk seseorang yang meminta tolong kepada orang lain, tapi ternyata yang dimintai tolong itu memakan orang yang meminta tolong. Nah, yang kelima adalah lafidz mafruq, ya, di mana huruf ilatnya terpisah, tidak berurutan. Contohnya waqa yaqi, ada waw di awal, qaf di tengah, ya di akhir atau alif di akhir. Itu lafidz mafruq. Farraqa yufarriqu, memisahkan, atau farraqa yafruqu, terpisah, ya. Waqihimus sayyi'at, ya Allah, ya hindarkanlah mereka dari kejelekan. Wa man taqis sayyi'at, orang yang engkau hindarkan dari kejelekan, faqad rahimtah, engkau sudah beri rahmat, ya Tuhanku. Ini bagian dari ayat yang mencontohkan bagaimana, memberi contoh bagaimana kita berdoa. Nah, di sini ada fi'il lazim dan muta'addi. Fi'il lazim itu yang intransitif, yang muta'addi itu butuh objek. Intransitif tidak butuh objek, transitif butuh objek. Contohnya kharaja Umaru minal baiti sabahan. Umar keluar dari rumah pada pagi hari. Ini contoh dari lazim. Begitu pula dhahaba ilal jami'ati, dakhala al-fasla thumma jalasa 'alal kursi. Ini mungkin sambungan dari yang pertama, kalimat pertama, ya. Kharaja Umaru minal baiti sabahan. Umar keluar dari rumah pada pagi hari. Dhahaba ilal jami'ah, kemudian pergi ke kampus. Dakhala al-fasla, ia masuk ke kelas, kemudian thumma jalasa 'alal kursi, lalu duduk di atas kursi. Yang contoh berbeda adalah kassaral waladu al-ka'sa fankasara. Nah, kassara ini sebenarnya masuk kategori artinya memecahkan. Kassaral waladu, anak itu memecahkan al-ka'sa, bejana. Kemudian fankasara, maka bejana itu pecah gitu. Maka bejana itu pecah atau gelas itu pecah. Nah, kasara di sini fi'il muta'addi, sedangkan inkasara yang di akhir itu fi'il lazim, tidak butuh objek. Baik, ghadibal abu, bapak itu marah, min waladihi, dari anaknya, hatta ihmarra wajhuhu. Ghadiba itu fi'il lazim juga, kata ihmarra karena menunjukkan warna. Ihmarra wajhu itu juga menunjukkan kata atau contoh dari kata kerja lazim. Nah, sedangkan yang muta'addi, beberapa contoh diantaranya akhrajat Siti al-qalama min haqibatiha. Siti mengeluarkan, akhrajat itu mengeluarkan. Siti mengeluarkan pulpen dari tasnya. Katabat Rafi'ah ad-darsa fi kurrasatiha. Rafi'ah menulis, Rafi'ah nama cewek. Rafi'ah menulis pelajaran di buku tulisnya. Ajlasatil ummu tiflaha 'alal mabsutati. Si ibu mendudukkan bayinya di atas karpet. Nah, seperti itu. Istardal waladu abahu. Istarda itu meminta reda, meminta kerelaan. Anak itu meminta kerelaan bapaknya, abah, minal khata', jadi minta maaf, ya. Minal khata' alladzi irtakabahu, dari kesalahan yang ia perbuat. Jadi ini beberapa ciri dari fi'il lazim yang menunjukkan bahwa kata tersebut adalah kata kerja lazim, ya. Misalnya kata kerja yang menunjukkan kata kerja lazim intransitif adalah menunjukkan sifat bawaan, an yakuna min af'alis sajaya wal gharaiz, mislu syaja'a wa jabuna. Syaja'a itu berani, jabuna itu penakut,
hasuna itu bagus, misalnya hasuna wajhuhu. Jadi kalau bahasa Indonesia ya kata sifat saja, hasuna bagus. Tapi kalau bahasa Arab kata hasuna itu kata kerja, hasanun itu kata sifatnya. Qabuha juga kata kerja, artinya jelek, menjadi jelek gitu. Qabuha ya jelek. Kata bahasa Indonesia itu hanya sifat, dalam bahasa Arab qabuha itu kata kerja, qabihun isim fa'ilnya atau yang menunjukkan kata sifat. Kemudian menunjukkan bentuk an yadulla ala hay'ah yang merdua itu. Misalnya qala artinya panjang, qasura artinya pendek. Dalam bahasa Indonesia itu hanya ada kata sifat, sedangkan dalam bahasa Arab ada kata kerjanya. Kemudian an yadulla ala nadhafah menunjukkan kebersihan. Tahura as-thawbu wa nadhufa. Tahura itu menjadi suci atau suci, nadhufa juga bersih. Artinya suci juga. An yadulla ala danas menunjukkan danas itu kotor. Kotor. An yadulla ala danasin, kotor atau najis. Mislu wasakhal jismu, badan atau jisim, badan menjadi kotor. Wadanasa, najis gitu ya. Wa qadura, sama semua artinya. Wasakha yasihu, danasa yadunusu, kemudian qadura yaqduru. An yadulla ala amrin arid ghairi daim menunjukkan satu sifat yang tidak abadi ya, tidak melekat, sesuatu yang eksidental. Walaysa huwa harakat, bukan sebuah gerakan. Misalnya sifat yang eksidental seperti marada yamrudu, sakit, kasula yaksu atau kasala yaksu ya, artinya malas, menjadi malas. Nasyata yang syutu, artinya rajin. Ini sifat-sifat yang kadang ada, kadang tidak. Bukan satu sifat yang selalu ada, melekat. Kemudian ayat an yadulla ala laun menunjukkan seperti yang contoh sebelumnya, menunjukkan warna. Ihmarra ikhdar, ihmarra menjadi merah, ikhdar menjadi hijau. An yadulla ala aib menunjukkan satu aib, misalnya amusya atau amasya itu a'mas, satu matanya tidak melihat, atau amas. Wa awra, sama awra. A'mas itu matanya ada, bola matanya tapi tidak bisa melihat. Sedangkan awara itu tidak bisa melihat karena memang tidak terlihat kelopak matanya. Itu kalau tidak salah. An yadulla ala hulyah menunjukkan perhiasan seperti kahula. Itu kahula itu berhias. An yakuna ala wazni fa'ula. Wazannya adalah wazan fa'ula. Itu menunjukkan sifat seperti qabuha, hasuna, kasula dan seterusnya. An yakuna ala wazni in fa'ala. Wazan berikutnya yang menunjukkan bahwa kata kerja tersebut adalah kata kerja lazim adalah in fa'ala. Artinya semua kata kerja yang wazannya atau standarnya in fa'ala berarti dia fi'il lazim, seperti in kasara, ya, in za'aja dan seterusnya. An yakuna ala wazni if'alla. If'alla ya, seperti izwarra dan seterusnya. Baik, saya kira itu. Ini ada kata kerja muta'addi. Kita akan diskusikan pada atau ini ya, kita selesaikan. Ini contoh-contoh dari kata kerja muta'addi. Nah, kata kerja muta'addi di sini ada yang butuh objek. Ini kolom paling kanan ya, kolom nomor 1. Ada kata kerja yang dalam bahasa Arab. Ada kata kerja yang butuh objek, satu objek, seperti fatahtul kitaba tsumma qara'tu. Tabakhtul ma'a. Fatahtul kitaba tsumma qara'tuhu. Saya membuka buku lalu membacanya.
Tabakhtul ma, saya memasak air. Syaribtul qahwata, aku meminum kopi. Ada pula kata kerja yang butuh dua objek seperti dhanna talibu al-ustada ghaiban. Dhanna mengira, ya, siswa itu mengira bahwa ustadz itu tidak hadir. Al-ustada itu objek pertama, ghaiban objek kedua, menjadi objek kedua. Begitu pula dengan utul ajira ajrahu. Kasihlah atau yu'ti, ya, kasihlah pekerja itu upahnya qabla an yajifa araqu, sebelum kering keringatnya. Ra'aitu aliyan na'iman. Kemudian hasibtu nada al-amra sa'ban. Hasibat nada al-amra sa'ban. Nada mengira urusannya itu sulit. Begitu pula dengan kata wajada, alqa, sayyara dan seterusnya. Nah, yang ketiga itu yang sebelah paling kiri, ada kata kerja dalam bahasa Arab yang butuh 3 objek seperti a'lamtun nasa al-khabara kadiban. A'lamtu, saya memberitahu, an-nasa orang banyak, al-khabara bahwa berita itu adalah kadiban, hoax. Jadi saya memberitahu orang banyak bahwa berita itu hoax. Jadi kata a'lamtu, kemudian akhbarani, khabbara atau khayyara, haddatha itu menunjukkan kata kerja yang butuh 3 objek. Baik, saya kira itu terkait dengan kata kerja tidak butuh atau butuh objek dalam bahasa Arab. Akan kita diskusi pada pertemuan berikutnya terkait dengan fi'il yang berubah dan tidak berubah atau statis. Hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.